Osu PC loh. Osu PC bisa dipakai di HP, bisa mainin di HP. Nih. Oke guys, untuk game yang lain, visual novel nih contohnya ya, visual novel. Ini gua mainnya di PC juga kok. Nih. Tuh kalian lihat di PC juga ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Rafcraft. Dan guys, di video kali ini sorry banget ya, gua gak bakal mainin game dulu. Tapi di video kali ini gua hanya ingin memberitahukan kalian bagaimana cara memainkan game di PC ataupun game di desktop menggunakan HP kalian masing-masing. Disclaimer dulu guys, sebelum kita lanjut ke tutorial atau caranya, bahwa untuk metode ini gua menggunakan metode screen mirroring ya. Jadi otomatis kalian masih membutuhkan laptop, PC ataupun desktop atau device kalian masing-masing lah. Soalnya untuk cara ini ataupun tutorial ini kalian tidak bisa hanya bermodalkan HP doang guys. Kalian juga wajib memiliki laptop, PC ataupun desktop. Oke, setelah jika kalian sudah jelas, silahkan kita lanjut ke next step ya guys. Jadi untuk yang pertama, kalian itu buka Google Play Store terlebih dahulu. Kemudian di Google Play Store, jika kalian sudah buka, silahkan kalian search aplikasi Space Desk. Sebentar guys. Oke, Space Desk. Aplikasinya yang warna hijau ini ya guys, USB Display for PC. Nah, silakan kalian install dulu untuk di Android, untuk di PC nanti belakangan ya. Silakan kalian open. Jika kalian sudah install, silakan kalian open. Kemudian jika sudah kalian open, ini silakan kalian setting dulu guys. Atau kalau kalian mau langsung connect sembarangan connect boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi kalau untuk gua pribadi, gua lebih baik setting ya untuk memaksimalkan performa. Jadi yang pertama kalian buka titik 3 ini, kemudian kalian pilih settings. Dan di sini nih setting-setting yang harus kalian atur. Contoh kayak resolusi. Soalnya kalau kalian udah nyambung ke laptop kalian ataupun PC kalian, itu nanti kalian nggak bisa ubah resolusinya guys. Kalian hanya bisa mengubah resolusinya di pengaturan Space Desk-nya ini. Maka dari itu kalau kalian mau setting, sebelum connect kalian setting terlebih dahulu ya. Jadi di sini gua setting seperti biasa aja guys, sesuai kemampuan performa juga, 1366 dikali 768 atau 720 pixel ya. Kemudian jika sudah, kalian setting yang lain juga kayak rotasinya, kalian mau layarnya berdiri ataupun layarnya landscape gitu, terserah. Kemudian jika sudah, kalian bisa atur kualitas ataupun performanya di menu ini. Di sini nih, kalian tahu istilah Hertz ya, kalau di monitor itu kan kayak ada 60 Hz, 75 Hz, kemudian 120 Hz dan seterusnya. Itu kalian atur di custom FPS rate. Di sini gua atur 30 aja guys. Kenapa? Soalnya kalau gua atur ke 60, itu laptop gua bakal overheat. Dan iya guys, sebuah catatan, kalau kalian ingin menggunakan metode ini, pastikan device ataupun laptop ataupun PC kalian itu memumpuni atau kuat ya speknya. Bukan spek yang kentang. Spek kentang bisa aja, tapi kalau spek kentang ya kayak gue ini guys, settingannya ringan ya. Jadi gue pengennya 60, tapi karena speknya sudah lumayan lama ya, udah main jadul, jadi gue pakai 30 fps aja. Kemudian encoding type ini gue pakai automatic selection aja. Dan rendering ini bisa kalian atur ke 24 bit, tapi karena gue gak mau berat, gue atur ke 16 bit aja. Dan di sini bisa nih kalian atur, kalian tunjukin FPS rate, jadi kayak ada angka FPS-nya gitu loh di layarnya. Tapi gue matiin aja, takutnya mengganggu full screen gue ya. Dan di sini image quality juga bisa kalian atur. Kalau gue atur full aja ya, soalnya nggak terlalu ngaruh bagian yang itu. Kemudian connection ini kalau kalian mau connect menggunakan wireless ataupun WiFi. Tapi karena di sini gue mau nyambung menggunakan USB, jadi gue gak atur-atur di sini guys. Sama di audio ini. Jadi kalau kalian mau audionya keluar di HP bukan di laptop, kalian hidupin audio yang ini. Dan yang terakhir on screen menu ini terserah. Jadi on screen menu ini yang garis 3 ini guys, mau kalian munculin di di desktop, di layar laptop kalian atau enggak. Di sini gue sembunyiin aja. Di sini juga masih banyak sebenarnya pengaturan lain, contoh kayak input device. Jadi kalau kalian menggunakan stylus pen sama touchscreen, silakan kalian atur-atur di sini. Tapi karena gue di sini menggunakan touchscreen, jadi gue menggunakan pengaturan default, pengaturan bawaannya. Oke, jika kalian sudah setting semua di HP, silakan kalian pindah ke laptop ataupun ke desktop untuk pengaturan berikutnya. Kita pindah ke kita pindah ke laptop terlebih dahulu ya guys. Oke, let's go. Oke guys, kita sudah pindah ke layar laptop ya. Jadi
hal pertama yang harus kalian lakukan di laptop kalian yaitu kalian buka browser kalian, terserah Chrome, Edge ataupun Mozilla dan lain-lain. Di sini gue menggunakan browser Brave. Kemudian jika kalian sudah buka browser, kalian searching dulu SpaceDash, ini yang paling atas, dan tinggal kalian klik download aja kalau mau cepat. Dan kurang lebih tampilannya bakal seperti ini guys. Dan jika kalian sudah masuk ke menu ini, silakan kalian download sesuai sistem kalian, baik itu 64 bit ataupun 32 bit ataupun ARM 64. Di sini gua menggunakan Windows 10 64 bit, jadi silakan gua download di sini guys. Dan jika kalian sudah download, silakan kalian tutup browser kalian. Kemudian kalian buka File Explorer dan cari file yang sudah di-download tadi guys. Ini filenya nih. Ada SpaceDash installer ya. Jika kalian sudah muncul jendela seperti ini, silakan kalian klik next. Kemudian karena di sini gua sudah menginstal SpaceDash, kalian tampilannya bakal berbeda. Tapi untuk kalian itu tinggal next terus aja guys. Dan jika sudah terinstall, silakan kalian buka SpaceDash-nya guys. Yaitu caranya di start menu, all apps, kemudian di SpaceDash driver console yang ini. Nah, mengapa gua bilang di pertengahan video harus menyesuaikan settingan sama performa laptop? Soalnya kalau kalian menggunakan settingan tinggi dan tidak sesuai dengan performa laptop, itu akan menyebabkan laptopnya cepat panas, overheat, dan ujung-ujungnya bakal mati. Makanya gua setting 720 pixel, refresh rate-nya cuma 30 fps, dan kemudian kualitinya gua agak turunin tadi, kecuali image kualitinya gua naikin full ya. Nah, jika kalian sudah muncul jendela seperti ini, SpaceDash driver console kecil aja, kegedean, silakan kalian klik yang di bagian network adapter ini guys. Jadi kalau kalian ingin menghubungkan HP kalian ke laptop dan jadiin HP kalian sebagai monitor menggunakan kabel, itu kalian hidupin USB kabel Android ini guys. Tapi kalau kalian nggak mau menggunakan kabel, kalian mau wireless, mau jarak jauh, ya nggak perlu disetting guys, soalnya bagian yang local area network ini otomatis udah menyala ya. Jika dua-duanya udah menyala, pastikan ini juga udah on. Dan jika sudah, mari kita kembali ke HP lagi guys. Kita hubungkan lagi HP ini menggunakan SpaceDash ya. Dan ini nih tampilan SpaceDash awal. Ntar ini layarnya kayak gitu. Tampilan awalnya seperti ini guys. Jadi ada menu di atas ini ya. Menu di atas ini fungsinya untuk kalau kalian mau connect menggunakan wireless ataupun tanpa kabel. Kalau kalian mau connect, silahkan kalian klik aja guys yang ini. Klik yang IP-nya ini. Jika sudah, maka kalian akan terhubung kembali guys. Dan kali ini tanpa kabel nih. Gua jarak jauh aja masih bisa ini gua mainin laptopnya. Ini kalau menurut kalian terlalu kecil dan lumayan susah untuk dikendalikan atau dikontrol. Kebetulan di sini gue menggunakan Windows 10, jadi di Windows 10 tuh kalau nggak salah ada mode ini ya, tablet mode gitu. Jadi kalau gue nyalain, jadi Windows 10-nya berubah menjadi mode tablet ataupun mode HP ya, yang dimana lebih menguntungkan bagi kita yang menggunakan touchscreen seperti ini. Nah itu kalau menggunakan wireless guys. Kalau ingin menggunakan kabel, sebentar ini gue tutup dulu ya, gue kembaliin dulu ke menu awal. Kemudian tinggal kalian hubungkan aja guys, gak perlu kalian setting apa-apa lagi, tinggal kalian hubung. Kalau kalian udah setting USB kabel Android tadi, kalian gak perlu setting apa-apa lagi. Dan muncul nih, seperti ini. Dan jika sudah muncul seperti ini, tinggal kalian klik OK aja, dan ya, selamat Anda sudah merubah HP kalian menjadi second screen monitor kalian. Jadi HP kita nggak berubah menjadi laptop, akan tetapi HP kita digunakan sebagai second screen ataupun mirroring screen ya, screen cadangan gitu. Tapi speknya menyesuaikan laptop yang kita punya. Maka dari itu, kalau bisa speknya yang bagus, speknya yang tinggi, jangan spek low end seperti spek laptop gue ini. Nah, dan beberapa saran guys, tadi kan gue bilang kita bisa menggunakan HP ini sebagai ini ya, sebagai speaker laptopnya nih, contoh kayak di sounds. Kemudian kita coba tes. Cara tes gimana? Ini tes. Tuh, ada suaranya ya. Ini kalau kita menggunakan speaker HP. Tapi karena konteks di video ini kita ingin menggunakan ini sebagai permainan game,
maksudnya kayak HP kita jadiin untuk mainin game-game PC, gua saranin kalian menggunakan speaker bawaan laptop aja guys. Kemudian kalian sambungkan headset ataupun headphone kalian ke audio jack di laptop kalian. Soalnya kalau kalian mau menggunakan speaker di HP boleh-boleh aja, tapi takutnya itu delaynya itu parah banget. Soalnya gue udah nyobain nih main Osu di sini, menghubungkan ke laptop, kemudian delaynya parah minta ampun. Lagunya ada di mana, suaranya di mana gitu. Nah di sini sebagai contoh gue pakai speaker aja guys, biar ada suaranya ya. Kemudian jika kalian sudah, silahkan tutup. Pokoknya tadi itu saran aja guys, saran kalau kalian mau lancar ngegame audionya itu langsung nyambung ke PC aja ya. Dan langsung saja guys kita contoh mainin sebuah game ya di sini. Gua coba mainin game Osu dulu guys. Game Osu dulu. Soalnya semalam gua live stream Osu, kalau kalian mau nonton gitu. Maka dari itu gua masih pengen mainin Osu sebenarnya. Cuman untuk sekarang belum bisa ke warnet dan laptop gua bermasalah gitu. Dan ya seperti yang kalian lihat nih guys. Suaranya deh. Dan seperti yang kalian lihat guys, Osu PC loh. Osu PC bisa dipakai di HP, bisa mainin di HP. Nih. Gila kan? Tapi emang kalau agak nge-lag kayak berapa FPS gitu kok patah-patah. Ya, karena settingan gua tadi low di space dash-nya. Dan performa laptop gua juga low. Jadi otomatis dua-duanya patah-patah. Tapi kalau misal laptop gue ROG, amin, dan HP ini gue setting ke paling tinggi, insya Allah itu lancarnya bukan main guys. Nah di sini seperti yang kalian lihat ini lumayan lumayan playable ya. Ini karena settingan gue rendah aja nih, tuh bisa ya. Kemudian coba kita masuk, tuh lumayan ya. Sebagai contoh nih. Tuh, bisa guys. Bisa. Jadi sebenarnya ini cocok banget nih buat kalian yang ini kok. Jadi sebenarnya kalian bisa mainin ini. Cocoknya kalau kayak map jam ya, yang antara circle sama slider itu jauh-jauhan, itu kalian mainin kayak di Osu Droid bisa ini. Tapi bedanya nggak kayak gini guys. Kalau Osu Droid kan yang gini-gini ya. Tapi kalau ini nggak bisa, kalian harus bener-bener tap-tap. Atau kalian gunain keyboard nih. Ini mouse sama keyboard gua hubungin ke laptop, bukan ke HP ya, ke laptop, supaya dia detect gitu. Oke, karena sudah dimainin, coba kita pindah game, ganti game guys. Oke guys, untuk game yang lain, visual novel nih contohnya ya, visual novel. Ini gua mainnya di PC juga kok. Nih, tuh kalian lihat. Di PC juga ya, jadi bukan di HP. Soalnya dia ada juga versi HP-nya, tapi gue mainin di PC. Sebagai contoh bahwa metode ini juga bisa mainin game-game lain, nggak selain Osu. Selain main game guys, pokoknya bisa deh. Semua yang kita lakuin di laptop, kita mau nugas, pakai Word, kemudian pakai PowerPoint dan lain-lain, itu semuanya bisa diakses menggunakan HP aja guys, bermodalkan aplikasi Space Dash tadi. Jadi seperti itulah ya, kurang lebih tentang tutorial ataupun cara menjadikan HP kita ini ataupun memainkan game-game PC, contohnya kayak Osu ataupun visual novel ini di HP kalian guys. Kalian bisa juga kok sambil rebahan dengan caranya wireless, nggak pakai kabel. Tapi kalau mau stabil tetap pakai kabel. Oke? Baiklah guys, jadi seperti itulah ya untuk tutorial ataupun untuk bagaimana cara memainkan game PC di HP kita masing-masing. Walaupun ini sebenarnya cuma metode screen mirroring ya, bukan beneran kita mainin gamenya di HP kita sendiri tanpa modal apapun, enggak. Kita masih membutuhkan laptop juga, kita masih membutuhkan device ataupun PC juga guys untuk menggunakan metode satu ini. Jadi intinya ini cuma screen mirroring doang, ini cuma jadiin HP kita sebagai layar kedua aja guys, seperti itu. Jadi silakan guys, kalau kalian ada pertanyaan atau ada bagian yang kurang jelas, silahkan kalian komentar di bawah atau kalian join grup Discord gua ya guys. Ada yang pertama, grup yang pertama, ada juga yang grup kedua nih. Ini grup kedua dibuat oleh Tanashi nih. Terima kasih untuk Mas Tanashi. Dan ya, untuk pertanyaan seperti kata tadi, komentar sama Discord, silahkan pilihan kalian masing-masing. Dan sekian dulu, terima kasih banyak buat kalian sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel ini supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari YouTube channel ini guys.
Terima kasih, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.